bilang, oh ya udah deh biarin dulu deh kalau di ICU. Aku bilang kan kita juga nggak bisa lihat ya. Tanya Mimi dulu, aku bilang gitu. Mimi udah tahu apa belum? Kita nggak mau mendahului Mimi kan karena kan memang sebenarnya Mimi harus yang orang yang harus lebih dulu gitu. Udah tuh kita pulang habis ulang tahun temen jam sama manajer sama mereka yang ngurus jam setengah 12. Karena aku ada mami di rumah, aku ngobrol. Udah ngobrol, aku ngebuka handphone tuh karena tadi aku harus suntik meningitis mau pergi umroh sama anak-anak kan. Udah begitu buka handphone mau ngasih tahu Devano sama Salsa udah pada bangun belum, ayo kita ke rumah sakit gitu mau suntik. Baru dengar kabar Ebi gitu. Udah tahu kalau dia ada tindakan apa paru-parunya kerendam sama jantung gitu. Ya udah agen asuransi bilang alhamdulillah Bu di approve gitu dari asuransi. Ya udah aku pikir ya akan baik-baik aja, tapi emang Ebi tuh udah 2 tahun belakangan inilah sering bolak-balik rumah sakit gitu. Tapi Mami mungkin melihat kedekatan Kak Ibi kan ini cukup lama dengan Mimi dan juga Kak Yunet. Salut ya maksudnya. Iyalah karena kalau kita tuh orang lama manajer tuh nggak ganti-ganti ya. Jadi udah kayak keluarga lah udah gitu kan Ebi kan sendiri gitu. Terus adiknya juga kerja sama Yuni. Terus jadi ya udah kita tuh udah kayak nggak nganggep pegawai lah, kita kayak aku sama manajerku aja ya udah keluarga, jadi segala urusan acara keluarga pun mereka selalu dilibatin, jadi ya memang udah nggak ada batas bahwa mereka bagian dari kita gitu. Kalau aku sih gitulah, sama yang lain-lain juga gitu, kita orang lama tuh kerjanya awet-awet sama orang yang sama gitu. Jadi kalau sekarang tuh sedihnya tuh karena ngerasa kalau kemarin-kemarin ada beberapa dari orang tua kita yang nggak ada gitu ya. Kalau sekarang kok malah kayak bagian dari kita yang nggak ada gitu. Terus aku tuh sedih karena ya Ita, maksudnya Ebi salah satu orang yang sering ke rumah gitu. Anaknya lucu, doyan makan, dia punya diabetes tapi di dalam tasnya itu selalu ada kue. Kadang-kadang kalau lebaran suka inget ya, Bu, aku bawa nastar ya gitu. Bi, kamu kan diabetes. Dikit Bu, dikit gitu. Tapi selalu tuh bawa bertoples-toples. Ada cerita lucu juga orang mah, karena dia dulu tuh kontraknya barengan Yani yang suka make upin aku juga sama suka make upin siapa aja lah gitu. Saking saking nggak mau kuenya diambil orang dimasukin berangkas sampai kuenya tuh udah expired gitu karena dia lupa. Itulah Ebi, semakin dilarang semakin makan yang manis-manis gitu. Kalau Mama Is, mungkin yang Mama Is tahu gitu kedekatan Kak Ebi sama Mimi tuh dari tahun berapa sih gitu? Dari tahun ya dari awal-awal Mimi nyanyi kok, begitu Mimi nyanyi karena Ebi tuh temennya Yuni. Ebi tuh teman kuliahnya Yuni, tapi terus karena Yuni ada siapa ya, Yuni kan anaknya kayak aku lebih mandiri ya, jadi lebih butuh tuh ya Yanti. Jadi Ebi tuh ya udah manajerin Mimi ya sejak saat itulah, dari pertama kali Mimi nyanyi. 9 tahun mungkin atau Wow, ya udah 20 tiga? tahun, mau udah 30 kali ya. Ya itulah tadi makanya kita kayak sekarang pun dia udah sakit-sakit sebenarnya mah, kayak dia tuh udah mulai karena sakit Mimi kan udah mulai nyanyi ya, tapi jarang diajak keluar kota. Tapi terus dia bilang gini, aku jarang diajak keluar kota. Aku bilang kamu kan sakit. Mungkin kalau di Jakarta aja, tapi dia ngerasa kali dia nggak kepengen dibilang sakit gitu loh. Cuman kan Mimi kan ya sayang lah ya. Kita kan kalau umpamanya dia udah pernah light stroke, udah sering masuk rumah sakit gitu. Alhamdulillah tapi dia tuh sempat sembuh hampir setahun lah, masih udah oke lagi. Ya itu udah doyan makan lagi apalagi gitu. Jadi sempat dengar nggak sih kayak Mimi nganterin dari rumah sakit ikut Mimi selalu kok, yang dulu aja pun dia apa namanya tikering Ebi kok gitu. Sampai sekarang pun gitu. Makanya kemarin pun begitu aku dengar masuk rumah sakit, karena kalau agennya kan memang harus orang yang lebih tahu dia kenapa-napa kan agen asuransi ya. Tapi kebetulan kan teman-teman kita juga yang kebetulan itu ya, jadi aku bilang kabarin Mimi gitu. Cuman ada satu ini tuh yang Ebi tuh kayak nggak mau Mimi tahu dia sakit gitu loh, karena takutnya nanti dia nggak diajak-ajak kerja, ngerti gak? Kayak yang dia tuh, aku tuh pengen kelihatan sehat di depan Mimi gitu. Aku bilang jangan kasih tahu karena ini masuk ICU, terus harus ada tindakan
operasi jantung juga, ininya kerendam. Jadi aku tuh sama agen asuransinya nulisin kata-kata kirim ke adeknya Ita gitu, suruh kirim ke Mimi gitu. Dia bilang alhamdulillah tuh semalam asuransinya approve jam 10 malam, terus kayak jam 11 gitu ada tindakan. Aku pikirkan ya udah ya gitu, tapi ya Tuhan berkehendak lain. Sayanglah sama Ebi, kayaknya dia ketemu sama ibu bapaknya. Cuman yang aku khawatirin adiknya, karena adiknya tuh kayak pingsan, ngomong sendiri, kesian. Mungkin doanya. Ya doanya, Mi selamat jalan ya. Eh, Tuhan lebih sayang Ebi. Tuhan apa? Ebi udah nggak sakit lagi. Ebi ketemu sekarang kumpul sama mama papa. Kita semua doain Ebi. Kita selalu akan mengenang Ebi. Mudah-mudahan Ebi tenang di sisi Tuhan bersama mama papa. I love you, Bi. Makasih ya, Mami. Ibu, suasana di dalam begitu mendengar kabar Kak Selby meninggal. Ya jujur sih kita kemarin sudah rencana menjenguk almarhumah karena dengar beliau sudah berada di ICU. Tapi ternyata pagi-pagi dengar kabar udah meninggal dunia kan. Sedih dan kaget lah, secepat itu beliau pergi gitu kan. Yang jelas almarhumah Mbak Selby ini luar biasa. Orangnya baik dan luar biasa itu kepada Krisdayanti ya. Dari Krisdayanti istilahnya dia setia banget lah ya, seperti itu sampai menutup mata gitu. Masih kan pegang Kadis sampai akhirnya sekarang kan pegang adiknya. Tapi melihat kedekatan dari Mimi dan juga Mbak Selby sendiri mungkin di Dekat setiap kali banget. ketemu seperti apa? Aku kenal Mbak Selby itu kan munculnya aku show-show bareng pas jatuh bangun ya. Aku sampai dulu tuh ada cerita malah lucu. Pertama kali first time ketemu sama Kading satu panggung kita aku ketemunya Mbak Selby dulu kan. Kita ketemu. Dia yang cerita malah. Biasa kan artis kalau itu kan suka ngasih daftar lagu ya. Lagunya apa aja. Ternyata tuh Kading suka nyanyi Jatuh Bangun kalau dangdutnya. Terus dia kasih daftar lagu Jatuh Bangun, ada orangnya loh ini aslinya kan. Dia yang cerita sendiri ya Mbak Selby, ada orangnya loh ini aslinya ikut show bareng kita. Oh iya gitu kan. Tapi itu aku kenal beliau dari situ sampai terus ketemu sering banget satu acara di on air maupun off air. Kedekatannya sama Mimi Kade, Mbak Selby ya udah luar biasa dong, udah seperti saudara, seperti kakak pastinya kan. Yang mana ngurusin segala perintilan apa dari yang kecil sampai yang besar, aku tahu banget. Itu dia sudah sama kita juga baik gitu. So, siapa yang nggak kenal sama Mbak Selby ya? Karena memang aku juga kenalnya juga sudah lama dari tahun 99 sampai sekarang. Dan memang akhir-akhir ini kan dengar sakit dan aku nggak tahu sakit yang diderita sampai sebegitu banyak ya. Maksudnya mungkin ya alhamdulillahnya kita tetap bersyukur beliau sudah tidak merasakan sakit lagi, itu aja. Doa terbaik saja, mohon doanya ya teman-teman ya. Semoga almarhumah Selby Anwar bisa tenang, diterima di sisi yang Maha Kuasa. Itu aja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Indah. Mau planning, gue tahan. Tinggal satu nih.
Hmm.